Bây giờ là 17 giờ 39 phút và khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi thì trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia sẽ được diễn ra. Và ngay lúc này thì theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ thì đã có hàng ngàn đội tuyển Việt Nam đã đến từ sớm, từ khoảng 15 giờ chiều ngày hôm nay để cùng tiếp lửa, để cùng cổ vũ, cùng động viên cho những cầu thủ đội quốc gia Việt Nam. 6 trận toàn thua nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn ở đây, vẫn động viên, vẫn ở cạnh, vẫn đồng. Xin mến chào quý vị khán giả của báo Tuổi Trẻ, những hình ảnh phóng viên của chúng tôi. Bây giờ là 17 giờ 39 phút và khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi thì trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia sẽ được diễn ra. Thực sự thì trận đấu theo tháng 3 thì tôi không thi đấu trận đấu đó, và với đánh giá của tôi thì mỗi đội hình sẽ có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Với tôi thì tôi chỉ hướng đến trận đấu ngày mai và ban huấn luyện. Jelang duel sengit antara tuan rumah Vietnam kontra timnas Indonesia, jauh hari sebelumnya, masyarakat Vietnam sangat menantikan laga tersebut. Tidak hanya masyarakat Vietnam saja, bahkan skuad timnas Vietnam sendiri juga sangat menantikan pertemuan melawan Indonesia. Salah satu pemain yang sangat menunggu pertemuan ini adalah pemain senior Vietnam, yaitu Nguyen Quang Hai, yang juga disebut sebagai Messi-nya Vietnam. Jauh sebelumnya, Quang Hai ternyata mengusung misi balas dendam pada timnas Indonesia, yang sudah dipendam selama hampir 1 tahun. 8 bulan lalu, Nguyen Quang Hai dipaksa menyaksikan timnya dibantai timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi. Sejarah memalukan tersebut terjadi di depan Nguyen Quang Hai dan puluhan ribu suporternya sendiri. Timnas Vietnam dibuat hancur-hancuran oleh sang tamu timnas Indonesia dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Pemain yang dijuluki Messi Vietnam itu tak bisa berbuat apa-apa, bahkan terlihat Quang Hai sampai menangis melihat timnya hancur di hadapan publiknya sendiri. Berikut ungkapan Quang Hai jelang berduel melawan Indonesia. Itu menjadi kekalahan terbesar Vietnam di kandang sendiri melawan timnas Indonesia. Maka inilah saat yang kami tunggu, kesempatan balas dendam pun akan kami dapatkan. Dalam konferensi jelang pertandingan kontra Indonesia, Quang Hai sempat curhat mengenai kondisinya dan rasa dendam yang tumbuh setelah dipendam sekian lama pada timnas Indonesia. Dapat dipahami, hasrat untuk mengalahkan Indonesia sangat membara, mengingat sepanjang 2023 hingga 2024, Vietnam selalu kalah dari skuad Garuda. Sebanyak 3 kali bertemu Indonesia, sebanyak 3 kali juga Vietnam harus dipermalukan Indonesia secara beruntun. Quang Hai juga mengatakan, saya saat ini terlihat lebih langsing, namun ada sesuatu dalam diri saya yang sedang tumbuh, itu menjadi tekad dan solidaritas timnas Vietnam. Saya dan tim sangat fokus hanya ketika seluruh tim bersatu untuk berjuang bersama. Asal kalian ingin tahu, saya hanya menantikan pertandingan melawan Indonesia bukan untuk menghadapi tim lain. Itulah ujar Quang Hai. Ia juga menambahkan, kami punya rencana untuk mendapatkan hasil terbaik saat hadapi Indonesia. Itulah kata penutup Quang Hai pada media Vietnam. Menarik dinantikan bagaimana cara Vietnam mengatasi perlawanan Garuda Muda, dengan segala keuntungan yang dimiliki Vietnam untuk memuluskan misi balas dendamnya, mulai dari status tuan rumah Vietnam, kondisi fisik, dengan materi pemain terbaik Vietnam, hingga skema permainan yang lebih diunggulkan ketimbang Indonesia yang menurunkan skuad muda.
Antusiasme masyarakat Vietnam jelang hadapi musuh bebuyutan timnas Indonesia sangatlah tinggi. Dari berita melalui media Vietnam The Tao, pertandingan Vietnam versus Indonesia menjadi laga yang sudah sangat lama ditunggu masyarakat Vietnam. Hal itu terlihat jelas, beberapa hari sebelum laga digelar, penjualan tiket yang baru saja dibuka, dengan hitungan kurang dari 3 jam, tiket laga Vietnam kontra Indonesia langsung ludes habis terjual. Bahkan para calo tiket meraup keuntungan berlipat-lipat. Peminat yang begitu besar membuat calo tiket leluasa menjual dengan harga sangat tinggi. Walau harganya sudah dinaikkan 5 kali lipat namun tetap laku terjual. Para calo menjual melalui sosial media, dan sebagian menjualnya di depan Stadion Vietri, yang menjadi venue laga yang sangat ditunggu warga Vietnam tersebut. Menurut media Vietnam Soha, Vietnam sangat bersemangat membalas kekalahannya atas Indonesia, dan inilah kesempatan itu sudah tiba, sebab Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Andai Indonesia menurunkan skuad terbaiknya, mungkin untuk misi balas dendam kekalahan hanya akan jadi angan-angan saja, sebab andai mereka menurunkan skuad intinya, besar kemungkinan Vietnam akan kembali dipermalukan Indonesia di hadapan publik sendiri, maka ini keuntungan sekaligus kesempatan baik bagi Vietnam untuk kembali menaikkan moral timnas Vietnam di hadapan publik sendiri. Hal itu dapat membuat warga Vietnam bergairah kembali dengan cara membalas kekalahan pada Indonesia. Salah satu media sport terbesar Amerika soroti kemenangan telak timnas Indonesia atas Vietnam di kandang lawan. Dalam artikelnya, media sport terbesar Amerika, yakni Espan mengatakan, keberhasilan timnas Indonesia patut dipuji. Timnas Indonesia berhasil meraih 2 kali kemenangan beruntun di ajang internasional atas Vietnam. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di leg pertama yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Vietnam. Dari kemenangan itu, Indonesia meraih 3 poin. 3 poin kembali didapatkan pasukan Garuda saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin. Di laga itu, skuad Garuda benar-benar mempermalukan tuan rumah, dengan mengubur paksa impian rakyat Vietnam lewat gol cepat Jay Ises di menit 8. Berlanjut gol kedua Ragnar Oratmangun di menit 23. Gol Ragnar disebut salah satu gol terbaik kelas dunia. Ragnar mampu melewati 2 pemain tengah, hingga masuk kotak penalti dengan melewati 3 pemain. Terciptanya gol kedua Ragnar dengan skill dan dribbling individunya. Pemain debutan itu mampu melewati 5 pemain Vietnam seorang diri. Dengan tendangan kaki kirinya, bola melesat kencang menembus gawang Vietnam untuk yang kedua kali. Berlanjut gol ketiga Ramadan Sananta pada menit 98 injury time. Kemenangan dengan agregat 4-0 tersebut menjadi perhatian bagi media Amerika Espan, yang menerbitkan sebuah artikel pada hari Rabu kemarin, dengan judul, Indonesia menampilkan potensi besarnya, ketika rekan-rekan negara kawasan ASEAN runtuh di kualifikasi Piala Dunia Asia. Namun Indonesia mampu menunjukkan potensinya. Untuk menemukan rasa yang spesial, kadang memang perlu 2 sentuhan yang berbeda. Masakan ini mengingatkan saya pada sebuah rasa yang istimewa, yang seolah-olah mengajak saya untuk kembali menemukannya. Bahkan membawa saya melakukan perjalanan yang jauh. Penuh dengan pertemuan yang menyenangkan dan keramahan sepanjang jalan, membuat saya selalu merasa tenang.
Bapak tahu betul Bu Agung sebelah mana, Pak? Oh, betul Bu Agung. Ya. Arahnya lagi 100 meter dan di Kumat belok kiri. Iya. Oke, kasih ya, Pak. Iya. Ini Bu Agung, pemilik warung ayam betutu Bali kenalan saya. Di sini saya belajar bukan cuma tentang masakan, tapi tentang pentingnya menghargai sebuah proses. Seperti ayam betutu, meski butuh proses yang cukup panjang, tapi bisa memberikan cerita di setiap gigitan. Menepi sejenak, menikmati nyamannya ketenangan yang sunyi untuk melanjutkan pencarian tanpa adanya perasaan khawatir berlebihan. Take me home. I'm holding on. Dear. There ain't no love like yours. Masakan yang selama ini saya cari tersaji lengkap dengan inspirasi. Rasa istimewa itu ternyata bisa diciptakan dari indahnya dua sentuhan pertemuan. Karena setiap pertemuan membawa saya lebih dekat dengan kesempurnaan. Dari artikel media Amerika Espan tersebut menjelaskan, hanya Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang paling bersinar di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada malam yang patut dilupakan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia patut mendapat pujian atas pernyataan yang mereka sampaikan. Bahkan jika pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Wins, easy wins. Two easy wins. Yeah, proud of the team, proud of the result. This is where we came for. We showed them that we're better. It was not like the first time because we beat them 2 times, so we should be all the... Bukan tanpa alasan pernyataan itu disampaikan. Jauh sebelumnya Indonesia bahkan menjadi tim Asia Tenggara yang kerap dianggap remeh, sebab ranking FIFA Indonesia yang jauh tertinggal dari beberapa rival kuatnya di ASEAN. Selain itu, sebelum laga berjalan, bahkan pernyataan punggawa timnas Vietnam yakni Doan Van Hau, dia sempat mengatakan pada media Vietnam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sekian banyaknya pemain keturunan Indonesia. Namun semua levelnya hanya seperti pemain Asia Tenggara. Jika mereka pemain yang berkualitas, tentunya mereka akan bermain di timnas Eropa. Dari pernyataan Van Hau yang terkesan meremehkan itu, seusai laga, media Vietnam sempat mewawancarai Justin Hubner. Bagaimana pendapat Anda soal pertandingan barusan? Justin menjawab, apa Anda pikir ini pertandingan yang sulit? Ini adalah kemenangan yang mudah. 2 kali menang lawan Vietnam yang begitu mudah. Sambil tersenyum, sembari Justin meninggalkan media Vietnam tersebut. Artikel dari media Amerika yakni Espan, selain kemenangan beruntun Indonesia oleh tim terkuat Asia Tenggara yakni Vietnam, artikel itu juga merujuk pada pernyataan Justin Hubner yang mengatakan, 2 kali kemenangan lawan Vietnam yang begitu mudah. Espan menilai, saat ini, level sepak bola Indonesia tidak lagi berada di Asia Tenggara, namun menjadi kekuatan baru Asia secara global. Thailand yang dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, bahkan disebut King of ASEAN. Mereka tidak berdaya ketika dikalahkan Korea Selatan dengan skor 0-3. Di pertandingan lainnya, Malaysia sebetulnya sempat mengalahkan Kyrgyzstan dan China Taipei. Namun selanjutnya Malaysia harus mengakui keunggulan Oman di kandang sendiri dengan skor 0-2. Bersamaan dengan itu, Filipina tak mampu berkutik menghadapi Irak dengan hujan gol 0-5 tanpa balas di markas sendiri.
Di pertandingan lainnya, Myanmar juga tidak mampu berbuat apa-apa ketika dihajar Suriah dengan skor telak 0-7. Dari berita itu, media asal Amerika memprediksi, langkah timnas Indonesia menembus putaran 3 tentu sudah di depan mata. Bahkan Indonesia juga disebut satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpotensi menembus Piala Dunia dengan ranking FIFA terendah, mengingat kekuatan Indonesia terus meningkat ke level lebih tinggi. Nice.